Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Ita Afriati pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak semua, hari ini kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Asyiknya belajar kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kita akan belajar tentang kisah luar biasa tentang perjuangan seorang nabi yang penuh dengan kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwahnya. Nah, pasti seru nih. Siapkan dirimu. Kita akan menjelajah waktu dan belajar banyak hikmah dari kisah beliau, yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Semoga dengan membaca doa belajar, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Ayo sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul min lisani yafqahul qawli Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Yuk, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini, pembelajaran kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya yang telah jauh tersesat dari jalan kebenaran. Kaum Nabi Nuh menyembah berhala dan tenggelam dalam berbagai bentuk kemaksiatan. Mereka membuat patung-patung yang besar. Kemudian patung-patung tersebut mereka jadikan sesembahan. Mereka telah jauh melenceng dari agama yang telah disampaikan oleh Nabi Idris alaihissalam. Mereka kembali menyembah berhala. Mereka menjadikan patung-patung seperti Wad, Suwa, Yagut, Ya'ud, dan Nas sebagai sesembahan mereka. Mereka meminta pertolongan bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kepada patung-patung yang menjadi sesembahan mereka. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya dengan penuh kesabaran selama 950 tahun. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 14, yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Beliau menggunakan berbagai pendekatan, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Dalam dakwahnya, Nabi Nuh mengingatkan kepada kaumnya agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan berhala dan segala bentuk kesyirikan, memohon ampun kepada Allah agar mendapat rahmat, rezeki, dan keselamatan. Beliau berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar." Quran Surah Al-A'raf ayat 59. Namun, meskipun beliau telah berusaha keras, hanya sedikit sekali yang mengikuti ajaran yang beliau sampaikan. Kebanyakan dari kaumnya justru menolak dengan angkuh dan mencemooh beliau.
menghina, mengejek, bahkan mengatakan beliau adalah orang gila. Mereka berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh hanyalah manusia biasa, sama seperti mereka, tidak memiliki keistimewaan, bahkan dianggap sebagai orang yang sesat. Nabi Nuh tetap bersabar dalam menyampaikan dakwahnya, meskipun banyak sekali penolakan-penolakan yang dilakukan oleh kaumnya. Penolakan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Nabi Nuh alaihissalam sering mengejek dan menghina beliau. Mereka berkata, apakah kami akan mempercayai kamu, padahal yang mengikuti kamu hanyalah orang-orang yang hina. Quran Surah Hud ayat 27. Bahkan mereka menantang datangnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Nabi Nuh ancamkan. Mereka menganggap bahwa Nabi Nuh itu hanya seseorang yang membawa kesesatan, dan mereka tidak takut tentang azab yang Allah turunkan kepada mereka. Mereka menantang agar azab itu segera diturunkan kepada mereka. Namun, Nabi Nuh tetap bersabar meskipun dia sering diabaikan, dihina, dan dijauhi oleh kaumnya sendiri, bahkan oleh istrinya dan anaknya sendiri. Nabi Nuh tetap berjuang, memperjuangkan dakwahnya, menyampaikan kebenaran kepada kaumnya. Membangun kapal. Ketika kaum Nabi Nuh terus-menerus menolak dakwahnya, bahkan mencemoohnya dengan kata-kata yang menyakitkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menurunkan perintah untuk membuat kapal sebagai bentuk penyelamatan bagi Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan diwahyukan kepada Nabi Nuh, ketahuilah, tidak akan ada yang beriman di antara kaummu, kecuali orang yang telah beriman sebelumnya. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka perbuat. Quran Surat Hud ayat 36. Nabi Nuh mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang cara membuat kapal tersebut. Allah berfirman kembali dalam Quran Surah Hud ayat 37. Dan buatlah kapal dengan pengawasan kami dan petunjuk wahyu kami. Proses pembuatan kapal. Nabi Nuh alaihissalam mulai mengumpulkan kayu-kayu besar dari pohon-pohon pilihan sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memotong pohon, meraut, dan menyusun kayu-kayu itu menjadi sebuah kerangka kapal. Kemudian, ia mengikatnya dengan sangat kuat menggunakan tali dan merekatkan setiap celah dengan bahan perekat agar air tidak dapat merembes masuk ke dalam kapal yang telah dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kapal yang dibuat Nabi Nuh alaihissalam bukanlah kapal biasa. Kapal ini berukuran sangat besar dan sangat kuat, dirancang untuk mengarungi banjir besar yang akan datang. Kapal tersebut memiliki beberapa tingkat atau dek, ruang-ruang untuk menampung manusia, para pengikutnya, hewan, dan persediaan makanan selama banjir berlangsung. Allah memberikan pengawasan langsung atas pekerjaan Nabi Nuh alaihissalam. Meski beliau tidak memiliki keahlian sebelumnya dalam membuat kapal, tapi Allah membimbing beliau
untuk membuat kapal yang besar dan kuat. Akhirnya, Nabi Nuh alaihissalam berhasil menyelesaikan kapalnya, membuat kapalnya yang besar berkat dari wahyu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ejekan dari kaum yang ingkar. Nah, anak-anak ibu semua, Nabi Nuh meskipun beliau sedang membuat kapal bersama pengikutnya, namun tidak luput dari ejekan-ejekan dari kaumnya yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama proses pembuatan kapal, kaum Nabi Nuh terus mengejek dan mengolok-ngoloknya. Mereka berkata, dan dia, Nuh, membuat kapal, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejek kamu sebagaimana kamu mengejek kami. Quran Surat Hud ayat 38. Mereka tidak dapat memahami mengapa Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal yang sangat besar di tempat yang jauh dari laut. Bagi mereka, tindakan itu tampak konyol dan tidak masuk akal. Namun, Nabi Nuh tetap sabar menghadapi hinaan mereka, cacian mereka, karena Nabi Nuh alaihissalam yakin bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung banyak hikmah di dalamnya. Nabi Nuh tidak gentar dan tidak takut dari ejekan-ejekan kaumnya. Nabi Nuh tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu membuat kapal yang besar yang jauh dari laut untuk menghadapi azab yang akan Allah turunkan kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Anak-anak ibu semua, setelah Nabi Nuh berjuang bersama pengikutnya menghadapi ejekan, hinaan, bahkan cacian dari kaumnya yang durhaka, akhirnya kapal yang mereka buat selesai. Kapal yang selesai setelah berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, kapal tersebut akhirnya selesai pula. Kapal Nabi Nuh alaihissalam memiliki desain yang sangat kokoh dan siap untuk menampung penumpang. Allah kemudian memberikan tanda bahwa banjir besar akan segera dimulai. Tanda itu adalah ketika air memancar dari sebuah tanur, tempat pembakaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam kapal itu dari masing-masing hewan, sepasang dan keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab, dan muatkan pula orang-orang yang beriman. Quran Surat Hud ayat 40. Anak-anak ibu semua, Nabi Nuh telah memperingatkan kepada umatnya, kepada kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jika kaumnya masih ingkar, maka Allah akan menurunkan azab. Namun kaumnya tidak mengindahkan peringatan dari Nabi Nuh alaihissalam, maka azab pun datang, yaitu berupa banjir besar. Setelah bertahun-tahun berdakwah tanpa hasil yang berarti, Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal sebagai persiapan menghadapi banjir besar. Ketika kapal selesai, tanda-tanda azab mulai tampak. Allah memberikan tanda khusus bahwa banjir akan dimulai ketika air memancar dari tanah, bahkan dari sebuah tanur tempat pembakaran.
Anak-anak ibu semua, Nabi Nuh telah memperingatkan kaumnya bahwa jika mereka tidak kembali menyembah apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua berhala yang mereka ciptakan, maka Allah akan menurunkan azab yang besar kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian azab itu pun datang, yaitu banjir yang sangat besar. Awal banjir, ketika air mulai keluar dari bumi dan hujan deras turun tanpa henti, Nabi Nuh alaihissalam segera memanggil orang-orang yang beriman untuk naik ke dalam kapal. Ia juga membawa sepasang hewan dari setiap jenis hewan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kelangsungan hidup makhluk-makhluk tersebut setelah nantinya banjir besar ini surut. Anak-anak ibu semua, coba dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam kapal itu dari masing-masing hewan sepasang dan keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab, dan muatkan pula orang-orang yang beriman. Quran Surah Hud ayat 40. Namun, hanya sedikit orang yang beriman. Walaupun Nabi Nuh alaihissalam telah berdakwah selama 950 tahun, tapi hanya sedikit orang yang mau mengikuti dan mempercayai dakwah beliau. Sebagian besar dari kaumnya tetap keras kepala dan memilih untuk menentang peringatan yang telah Nabi Nuh peringatkan kepada mereka. Mereka mengabaikan itu semua. Mereka kaum-kaum yang sangat durhaka dan kaum yang sangat ingkar. Kemudian banjir menggulung kaum yang ingkar. Hujan turun deras selama berhari-hari tanpa henti. Langit mencurahkan air dalam jumlah besar. Sementara air juga memancar dari perut bumi. Seluruh daratan perlahan-lahan tenggelam di bawah air yang meluap. Gunung-gunung yang tinggi pun mulai terendam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan peristiwa itu, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami pancarkan dari bumi mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Quran Surah Al-Qamar 11-12. Kaum Nabi Nuh yang ingkar mulai menyadari bahaya besar yang mengancam nyawa mereka. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan mendekati ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Tetapi tidak ada tempat yang aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya terendam banjir. Bahkan gunung-gunung yang tinggi pun tidak tampak lagi puncaknya. Semuanya ditutupi dengan banjir yang sangat besar. Percakapan Nabi Nuh dengan putranya. Salah satu momen yang sangat menyentuh dalam kisah ini ialah ketika Nabi Nuh alaihissalam memanggil putranya yang ingkar untuk naik ke dalam kapal, yaitu Kan'an. Putranya yang termasuk orang yang menolak beriman, menolak tawaran ayahnya, Nabi Nuh alaihissalam memohon kepadanya agar meninggalkan kesombongannya dan menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya yang berada di tempat yang jauh terpisah. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Anak itu menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air bah. Nuh berkata,
Tidak ada yang dapat melindungi dari azab Allah pada hari ini selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Quran surat Hud ayat 42 sampai 43. Namun, sebelum putranya sempat menyelamatkan diri, air bah yang dahsyat datang dan menenggelamkannya bersama orang-orang yang ingkar lainnya. Dan berakhirlah kesombongan dari putranya dan keangkuhan dari putra Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an, yang menolak ajaran yang disampaikan oleh ayahnya sendiri. Bahkan lebih memilih ingkar kepada ayahnya sendiri. Keselamatan orang-orang beriman. Kapal Nabi Nuh terus mengapung di atas air yang menggelora. Allah Subhanahu wa taala menjaga kapal itu agar tetap aman meskipun menghadapi gelombang yang sangat besar. Dan kapal itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksananya gunung-gunung. Quran surat Hud ayat 42. Orang-orang beriman di dalam kapal memanjatkan doa dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyaksikan bagaimana azab Allah yang sangat pedih melanda seluruh bumi. Tetapi mereka tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Air kemudian surut dan kapal berlabuh. Setelah beberapa waktu, Allah memerintahkan air untuk berhenti turun, dan bumi kembali menyerap air. Air perlahan-lahan surut, dan daratan mulai tampak kembali. Kapal Nabi Nuh alaihissalam akhirnya berlabuh di sebuah tempat yang disebut dengan Jabal Judi, sebuah gunung yang diyakini terletak di wilayah Timur Tengah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan difirmankan, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hentikan hujanmu." Dan air pun surut. Perintah menunaikan, dan kapal pun berlabuh di atas gunung Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. Quran surat Hud ayat 44. Anak-anak ibu semua, bahwa azab Allah itu sangat pedih. Maka yakinlah bahwa azab Allah itu pasti akan datang kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kisah, Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman turun dari kapal setelah banjir berakhir. Mereka memulai kehidupan baru sebagai generasi yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dari mereka, umat manusia kembali berkembang biak dan memenuhi seluruh bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami jadikan keturunannya orang-orang yang melanjutkan keturunan." Quran Surah As-Saffat ayat 77. Pelajaran yang dapat dipetik dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam, kisah Nabi Nuh mengajarkan banyak sekali pelajaran yang penting. Antara lain, pertama, kesabaran dan keteguhan. Nabi Nuh menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi penolakan dan ejekan kaumnya. Ketaatan kepada Allah. Beliau tetap taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun menghadapi banyak sekali rintangan-rintangannya. Yang ketiga, pentingnya iman. Hanya mereka yang beriman yang diselamatkan dari azab Allah, yaitu dari banjir yang sangat besar. Yang keempat,
peringatan bagi kaum yang durhaka. Kisah ini menjadi peringatan bagi umat manusia tentang akibat dari ingkar kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya azab Allah itu nyata, makanya kita jangan sampai ingkar dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ibu semua, para penuntut ilmu yang hebat-hebat. Nah, ketika air bah surut dan bumi mulai mengering, bahtera Nabi Nuh alaihissalam berhenti di atas Gunung Judi. Di sanalah setelah berbulan-bulan terombang-ambing di lautan tanpa berujung, Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya akhirnya menginjakkan kaki di tanah yang baru. Mereka menatap dunia yang sunyi, bersih, dan penuh janji. Langit cerah membentang, seolah menjadi saksi akan kemenangan iman dan kesabaran dari mereka. Namun, kisah ini bukanlah sekedar tentang bahtera besar saja, atau banjir yang besar yang menenggelamkan dunia. Kisah Nabi Nuh alaihissalam adalah cerminan perjuangan seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang telah menyeru kepada kebaikan, yang tiada lelah menyeru untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala meskipun menghadapi penolakan dan ejekan, bahkan ancaman dari kaumnya sendiri. Lebih dari 900 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, tapi hanya segelintir orang saja yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja anak-anak ibu semua, betapa besar kesabaran yang harus dimiliki oleh seorang manusia untuk tetap teguh dalam misi suci ini. Dalam setiap cercaan, Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah menyerah. Dalam setiap kesedihan, beliau kembali berdoa, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya, ketika kezaliman dan kebodohan kaumnya mencapai puncaknya, Allah memerintahkan datangnya hukuman yang adil. Dan di saat itu, Nabi Nuh tetap menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan. Lihatlah bagaimana Allah melindungi hambanya yang beriman, bahtera yang hebat, bahtera yang dibuat dengan keimanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penyelamat, bukan karena kehebatannya, bukan pula karena kecanggihan teknologi, tetapi karena keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah semua selesai, Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan kepada umat manusia yang tersisa bahwa dunia ini adalah amanah, bahwa manusia diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjaga bumi dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Kesalahan kaum terdahulu menjadi pelajaran agar kita tidak jatuh pada kebodohan yang sama, yaitu menyekutukan Allah, menolak kebenaran, dan memalingkan hati dari petunjuknya. Anak-anak ibu semua, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kita belajar tentang pentingnya keimanan yang kokoh, keteguhan dalam dakwah, dan kesabaran di saat menghadapi ujian yang sangat berat. Kita juga diajarkan untuk selalu berharap kepada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bahkan dalam murkanya saja ada kasih sayang yang menyelamatkan orang-orang yang beriman. Dan kini di setiap kita sujud, di setiap doa kita, mari sama-sama kita jadikan kisah Nabi Nuh alaihissalam sebagai pengingat kepada diri kita masing-masing bahwa
apapun rintangan yang kita hadapi, jika kita berada di dalam kebenaran, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya. Allah pun akan menolong siapa saja yang berserah diri kepadanya dengan sepenuh hati. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua ini, anak-anak ibu semua ini termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa diberi petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak-anak ibu, itulah akhir dari pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa memberikan manfaat besar dan menjadi bekal untuk langkah ke depan. Jangan lupa ya, ilmu yang kita dapatkan hari ini hanya berguna jika kita terus mengasahnya dan membagikannya kepada orang lain. Oke anak-anak ibu, terima kasih untuk hari ini. Terus semangat belajar, karena belajar hari ini adalah investasi untuk masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.